Halo Sobat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 26 Desember 2024. Berita pertama datang dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto yang angkat bicara usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus Harun Masiku. Hasto Kristianto menghormati sikap keputusan KPK dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi Harun Masiku. Menurutnya, ia siap menghadapi risiko terburuk dalam kasus tersebut. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Berita kedua, mantan penyidik KPK tanggapi terkait pencekalan ex-menteri hukum Yasona Lawli ke luar negeri. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menjelaskan pencekalan bertujuan agar Yasona tidak beralasan di luar negeri jika dibutuhkan keterangannya sewaktu-waktu. Yudi menyebutkan Yasona Lawli merupakan saksi kunci kasus Harun Masiku untuk pengembangan perkara lainnya. Yasona diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan mantan Menkumham sebelum Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yasona Lawli, mantan Menteri Hukum dan HAM, dicekal ke luar negeri oleh KPK. Tentu ini merupakan tindakan yang tepat bagi penyidik KPK karena dua hal. Selain memang merupakan kewenangan mereka, namun juga penyidik merasa sangat membutuhkan keterangannya sewaktu-waktu sehingga tidak ada alasan mangkir karena berada di luar negeri. Berita ketiga, pakar hukum tata negara Mahfud MD turut berkomentar terkait pernyataan Menteri Hukum soal pengampunan koruptor lewat denda damai. Mahfud MD mengatakan denda damai hanya berlaku untuk kasus ekonomi, bukan perkara korupsi. Ia pun menegaskan agar Menteri Hukum tidak mencari pasal atau dalil pembenaran terkait hal tersebut. Tahun baru nih, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus cara kita bernegara. Kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi, diam-diam sesudah akan ketahuan mengaku. Gitu kan? Sesudah akan ketahuan mengaku. Kan Pak Prabowo inginnya sebenarnya ya agar aset negara tidak hilang. Asset recovery namanya kalau itu di konvensi PBB. Itu dibenarkan aset recovery itu. Tetapi yang termudah agar tidak terjadi diam-diam penyelesaiannya, kita maafkan aja gitu. Tapi terbuka seperti yang dilakukan oleh Afrika, jangan diam-diam gitu. Nah ini diam-diam gimana caranya? Siapa yang bertanggung jawab? Itu dia Sobat Kompas TV, 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Aisyah Malaputri, pamit undur diri, sampai jumpa.